Ini bakal jadi berat banget untuk tim Onyx Esports. So, kita langsung masuk saja. Ini dia di game yang pertama di hari yang kedua. Onyx Esports sang tuan rumah akan menghadapi Genflix Iron Wolf. Oke, bersama-sama kita pastinya akan langsung menyaksikan pistol kapit. Kita pasti akan langsung tetap mengawal. Dan juga pertempuran udah mulai pecah di bagian Little Wondara. Bukan hanya itu aja, cewek bakal coba untuk mengganggu pergerakan para pemain dari tim Genflix Iron Wolf. Cewek menggunakan Benedetta, dia nggak pasif mainnya. Dia benar-benar membantu pergerakan dari tim Onyx Esports seperti yang dibilang oleh Profesor KB. Tapi Boots membuka vision, sepertinya Boots nggak mau lebih dalam lagi. Ada informasi yang diberikan di shot call sepertinya. Soalnya Boots langsung mundur. Bootsnya langsung mundur, kayaknya itu ada panggilan suruh mundur. Kalau misalnya kalau gue jadi Boots, Oke. mungkin beda kasus kali ya. Gue tetap gas gitu, Prof. Iya, makanya nggak masuk ya. Tarik gak sih, tarik gak sih? Tarik. Soalnya kelihatan banget pergerakan dari Fredo bakal coba dipasang kali ini. Fredo masih punya satu mobil yang bakal dipasangkan oleh Sektor. Sektor ke arah belakang. Ternyata terflop. Hujan lagi. Nabi, pala bapak kau hujan Nabi berhasil mendapatkan satu buah poin kill untuk tim Onyx Esports. Yep, dan first blood berhasil didapatkan oleh Onyx menghilang. Sudah tadi 3 orang langsung mundur ke bagian belakang ya. Karena udah nggak kondusif lagi untuk langsung melanjutkan bagaimana apa ya, sebuah pertempuran di awal-awal menghilangkan satu playernya. Ya kita akan balik lagi nanti melihat bagaimana kelanjutannya. Dan tadi lihat free fight yang cukup baik dari seorang cewek di arah top lane membuat seorang Mars gak bisa berbuat dengan cukup banyak. Dia tinggal nunggu sampai level 4. Ini dia. Diajarkan seorang cewek. Masih ada Anai dan juga Desi berhasil ke arah belakang. Yoi, masih terkena imun. Yes, belum ada final blow juga yang dikeluarkan sama cewek karena masih level 3 dipasangkan ke arah belakang. Ingat cewek punya execute. Final blow ke arah belakang. Final blow. Execute Israel. Ternyata ceweknya terkeki dibalikan serangannya. Execute Israel. Bahkan cuma dipasangkan 1-1 di arah top lane. Pertukaran yang cukup adil dari tim Onyx dan juga Genflix Iron Wolf. Wah, dan turtle. Sampai berhasil mendapatkan satu buah bom turtle. Keuntungan di mana Onyx kehilangan cewek. Tapi dia dapetin turtle dan juga dapetin Fredo Skinny. Benar sekali, sementara itu untuk sekarang kita lihat Abyssal Roy langsung nancep dipatil aja dengan pedang sebesar itu, ditabrak lampu-lampu ya. Sekarang menghilang sudah, sementara lelenya nggak kena. Menghilang dan bahkan 1 poin tambahan dari seorang Rinasvi untuk tim Onyx Esports membuat Onyx bakal lebih unggul dari gold di 8.000 di menit yang kedua. Di arah top lane, Mars gak bisa apa-apa karena dia cuma bisa 1. Blazing Duet, clear minion, Blazing Duet, clear minion. Dan harusnya kalau gue jadi Mars, gue sabar, gue ada Blazing Duet. Yep. Dan dari indikator ultimate-nya ada, gue Blazing Duet baru gue pulang. Oke. Karena rugi banget. 1 wave itu sangatlah berharga, tapi Iya, ternyata benar. Drian menuju ke arah damage dengan bukan break. Masuk, botol semua damage-nya masuk, semua brosurnya diterima oleh Drian dan bahkan Drian terlena di arah mid lane sana. Di bagian atas ada dari Blazing Duet dan juga Battle Mirror ini ditabrak lagi dengan Astapal Force Ejector. Connect langsung ke arah Cloud menghilang, sementara Clay kali ini menggaruk aja ke arah Jawhead ya. Setidaknya 1 wave diamankan oleh seorang masa cewek menuju ke arah belakang. Terkena damage yang cukup sakit dari seorang turret dilempar dan bahkan lelenya hampir saja almost Clay. 1 Garude, Soliter, apa mau coba dipaksa. Cewek bakal dipaksa, naik berhasil membuat seorang cewek mundur ke arah belakang. Naimurayu juga sangat-sangat baik sekali memberikan efek imun terhadap Benedetta. Jadi garukan dari Selena tadi nggak terlalu berasa. Wah, di bagian tengah juga untuk sekarang di bagian rivernya ada sebuah colokan tapi tadi nggak kena ya. Nggak jadi menjadi pasien suapnya untuk Jawhead tadi. Betul, bukan sembarang betul, tapi Masya sudah standby di sana. Dia bakal ngebuka vision. Ada Skary Rifon, hujan api, balap apa hujan api dibuka. Ternyata bakal coba dipasang, ada Benedetta ke arah belakang. Bahkan Fredo Kitty pun gak mau untuk menahan semua damage yang dimiliki oleh para pemain dari tim Onyx Esports. Mereka benar-benar memaksakan untuk mendapatkan 1 buah mid turret dari tim Genflix Iron Wolf. Mencoba dipaksa karena turtle yang selanjutnya bakal tidak ada kontes harusnya dari tim Genflix. Benar sekali, sementara Rinasmi dan juga Botol di bagian belakang tapi masuk ke dalam rumputan ini. Ejector dan Stable Force-nya akan masih berhasil dan berhasil untuk mendapatkan ke arah Harley, tapi ternyata Rinasvi berapa itu dengan flickernya. 1 pukulan terakhir bahkan diselamatkan Fredo Kitty. Mendapatkan 1. Yes, 1 stun di arah belakang dan juga Kimo juga pertukaran yang cukup adil. Walaupun 2 yang hilang, tapi mid laner dari Onyx Esports Sans harus hilang. Fredo Kitty, Ibral Jase hanya untuk mundur. Gak ada yang bisa ditabrak lagi dari para pemain tim Genflix Iron Wolf di arah top lane. benar sekali. Sayang sekali tadi ada YSS yang harus menjadi korban ya. Dimana kita bisa menyaksikan pertempuran di area Turtle tapi malah YSS yang harus menjadi korbannya. Sayang sekali untuk Onyx nggak bisa terus-terusan begini. Betul, bukan sebarang betul. Dan di arah
ternyata bottom lane BNDT nya mengejar ke arah seorang Mars kembali di early game. Mungkin agak sedikit sulit, makanya aku bilang. Ini kalau misalnya di menit 5 menit 6 Mars sudah punya DHS, dia bakal bisa solo kill seorang BNDT. Tapi ternyata Turtle diamankan tim Onyx, Genflix Sarowo. Onyx bakal coba untuk memasang keadaan. Langsung reflector ke arah belakang, dan coba di follow up. Fredo Kitty menuju ke arah seorang Rian. Ternyata stunning akan langsung ada telur dan bulu menuju ke arah seorang Rian, masih bisa ditahan. Naik dan bakal ditumbangkan. Fredo Kitty terlalu offset, tidak ada follow up sama sekali untuk seorang Fredo Kitty. Iya, dan lihat di minimap di mana pergerakan di Sansin bisa mendapatkan ke arah mid turretnya. Ini menjadi sebuah sentral dari area pertahanan untuk Genflix Arrowo yang berhasil dilumpuhkan. Menit 5 udah punya DHS. Bener gak? Tapi kalau ini melihat turret mid yang hancur, sebenarnya ini malah jadi kerugian buat Clay-nya sendiri. Karena kita tahu sendiri power spike dari Selena adalah ketika mereka memiliki mapping power. Benar. Tapi ketika mid lanernya hancur, ini bakal sulit. Lihat damage ya, udah mulai berasa dari seorang Mas. Bawa top lane di duet, langsung ke arah belakang, tapi terjadi terasa karena seorang Musa flat shot. Dengan kali 3 berhasil ditumbangkan. Mas fokus ke arah turret, dihilangkan begitu saja. Sudah aku bilang, sudah bakal berasa damage-nya ke arah seorang Keyboy, bahkan sudah berasa kelitikannya. Tapi ke Boots masih kayak aduh belum berasa nih bosku. Iya, mungkin masih untuk sekarang ya masih gelai-gelai aja seperti itu ya DJ ya. Tapi untuk ini pertempuran di bagian tengah dengan 3 orang yang sudah set up strategi, ada 2 orang tadi bersembunyi dalam rumputan tapi sekarang udah movement lagi ke arah yang berbeda. Ini akan menjadi sebuah apa lagi ya, tanda tanya lagi untuk Onyx, di mana beberapa player tersebut strategi macam apa lagi akan mereka keluarkan. Sementara untuk Silvananya Phantom Sense digunakan begitu langsung dikena swap test aja, masih bisa kabur. Keyboy memaksakan keadaan, gak kena ternyata Imperial Justice-nya. Seorang Keyboy tapi gak bakal coba di follow up, karena kalau di follow ini bakal menjadi bencana untuk Genflix Arrowo. Tadi ceweknya bagus banget. Dia bakal cover ke arah seorang Sans karena dia tahu bakal diharas, dan dia terkena satu buah lele langsung di break. Itu damage terlalu besar, damage dari Clay, dan bahkan harus tumbang seorang cewek di arah top lane, membuat kali ini tim Genflix bebas untuk mendapatkan 1 buah turret di arah top lane. Harusnya kalau ada minion yang berhasil di-cutting oleh tim Genflix Arrowo. Ini bagus banget sih, kan tadi ada Abyssal Row juga yang langsung dikeluarkan. Mungkin ada pergerakan nanti untuk sekarang. Turtle-nya udah mulai dicolek, udah ada Mountain Shocker juga terlihat. Bagaimana posisi dari Genflix Arrowo, kita terkena atap platformnya, agak kena ke arah siapapun. Fredo Estrex telah dikeluarkan, Fredo terkena seperempat darah. Boots bakal membuka vision di keberadaan para pemain dari tim Genflix, di mana berada langsung ke arah seorang botol. Fokus, objektif gaming, dibuka Tortoise Sarsnya, langsung ke arah belakang, tapi gak ada follow up. Drian sudah standby di arah rumput. Fredo Estrex bakal mengejar ke arah belakang sepertinya. Dari Genflix harus berhati-hati, harus ada yang ngebuka Boots, karena kalau gak Mars di 1 kali combo ini hilang. Ini Bull dan juga Keyboy benar-benar ngedorong dan juga ngezoning out player dari Genflix Arrowo, di mana sekarang kita lihat aja Bandalemnya masih muter-muter nabrakan, tapi getok kayak dengan pedang sebesar itu. Banyak retribusi diamankan oleh seorang botol, dan bakal sampai mundur ke arah belakang. Udah hilang, Rinasri jangan seperti cewek dan juga ceweknya ditumbangkan. 2 player hilang dengan Turtle. Juga luar biasa, Drian masih ada Purify. 1 hit terakhir, Keyboy bakal coba untuk menyelamatkan di arah mid lane. Di cover dengan cukup baik oleh para pemain dari tim Onyx Esports. Wah, Keyboy langsung mendekatin ke arah Parsianya. Ini mungkin ada prediction pergerakan dari apa ya? Dari Harley ataupun tadi udah ada Cloud yang tepat di depan, bisa aja Battle Mirror Image masuk memberikan sedikit damage, terkena lah ke arah Parsianya. Ini lumayan bahaya untuk Onyx Esports. Kalau misalnya kalian sadar, Marsnya agak cukup bebas. Bebas banget. Mars agak cukup bebas. Golden Staff di menit yang ke-8. Cukup farming yang cepat dari seorang Mars. Bahkan Purify-nya udah nggak ada. Marsnya bakal bisa masuk ke arah belakang. Dilempar Keyboy, dia nggak bakal kena karena Purify yang dia miliki. Dan Drian bakal easy kill banget oleh seorang Mars. Udah dijamin. Kalau dia ngebuka Federal Strike, dia diam di sana. Lagi gini-gini nih, humbah-humbah-humbale. Itu bakal langsung dihabisin sama Mars kalau misalnya bakal coba di team fight. Lihat, Blazing Gun belum dikeluarkan. Fletcher langsung menghilangkan seorang cewek. Dilempar ke arah belakang, tapi langsung space escape-nya. Belum ada 1 buah Blazing Duet, Mars masih berada di arah belakang. Pok damage sekarang seorang Keyboy. Dinasti memaksakan dengan Brand Fighter, langsung hilang tanpa partisipasi. Tapi ejector yang baik dari Keyboy menukarkan Mars dan juga botol di arah bottom lane. Pertukaran yang adil-adil enggak kali ini? Adil enggak. Mungkin kalau dari kuantitasnya ada perbandingan antara 3 dan 2. Benar, tapi untuk dari kualitas ada 2 core utama dari Genflix Arrowo yang hilang nih, Pak. Makanya aku bilang adil-adil enggak. Adil-adil. Dan CW memiliki gold dengan 6.400 cukup tinggi. Dengan Rinasmi 6.200, 6.300 untuk Sans. Bahkan untuk Mars sendiri cukup tertinggal jauh. Hitungan dari goldnya. Karena Mars tadi
benar-benar di pressure sama cewek. Benar. Dan cewek berhasil membuat dia berada di goal tertinggi, Profesor. Oke. Ya, dan entah kenapa dengan melihat Benedetta dari cewek kayak gini, dia yang make space sekarang. Dia yang bakal split push, dia bakal head to head masih sama Mars, cuma perbedaannya adalah dia nggak bisa kayak early game lagi. Poking-pokingnya udah harus dikurangin. Iya, karena dari tadi juga udah ada beberapa ganking dari Game Freak Aerolf yang emang nge-counter ke arah Benedettanya loh. Ada satu lagi sih, dia nggak boleh yang menjaga di depan, dia bolehnya flank dari belakang. Karena dia bakal langsung menusuk ke arah backline dari Genflix. Oke. Di situ entah ada Clay pastinya, atau enggak di situ ada seorang Mars. Karena kalau misalnya dia dari depan terus, semua damage masuk ke dia. Kalau berhasil diimin dan berhasil dihindari, itu bakal menjadi keuntungan. Tapi kalau misalnya ceweknya terpick off, daya dobrak dari Onyx Esports, daya powernya untuk team fight itu berkurang. Cuman balik lagi nih bagaimana nantinya pergerakan ataupun movement dari Kiboy dan juga Boots untuk bisa nge-open map jauh lebih luas lagi, bisa membuat sebuah momen yang jauh lebih bagus lagi agar nantinya ada damage-damage yang bisa diantarkan oleh 3 player lainnya. Oke, Molten Shocker dibuka kali ini. Para pemain dari tim Genflix Aero sudah terlihat satu di arah bottom lane dan bahkan udah set up dari tim Onyx Esports. Apakah mereka bakal coba untuk memaksakan Lord ketika 5 versus 5? Ini nggak bagus banget. Kalau mereka bakal coba culik satu orang dulu, Clay, Battle, atau siapapun itu bakal menjadi satu buah keuntungan untuk tim Onyx Esports. Wah, ini udah masuk ke menit 11, poin kill sama dari sisi network juga bisa dibilang hampir sama, hanya berbanding sekitar 200 gol aja Iya, loh. dos perak di menit yang ke-11 itu nggak berasa banget harusnya. Beda sama di early. Oke, Waduh. dipok begitu saja biar Bapak Lordnya lewat. Biar tahu juga dari gameplay Di-tag, di tengah. di-tag. Iya. Nggak di-tag di tengahnya ada orang apa enggak. Ya, terlebih trapnya kan belum dipasang dan baru mungkin akan dipasang. Sementara kalau misalkan melihat dari winning conditionnya Genflix Aerowolf, mereka hanya cukup untuk menangkap ke arah Drian. Karena Driannya ini kan yang benar-benar memiliki burst damage tertinggi. Oke, Kiboy juga udah punya anti-nashot kali ini. Dan Oke, langsung melempar ke arah belakang, botolnya benar-benar dipaksakan Kiboy. Sedangkan dari seorang Mas masih terlalu jauh. Memilih ke arah belakang, final ball juga seorang Clay terkena damage yang cukup besar. Maka mencoba membantu pergerakan. Belum ada satu mobil Blazing Duel ke arah belakang. Drian terkena damage banyak cukup banget seperti yang sudah kubilang. Langsung ditumbangkan tanpa basa-basi. Sudah gue bilang chapter didapatkan oleh seorang Mars. Tapi kali ini jangkauannya masih ada. Bakal coba dikejar oleh seorang Bus. Satu buah mirror damage selalu dikeluarkan. Kayaknya dapat satu Art of Divery. Art of Divery udah balik. Satu ada Optifree dan Pasti. dia balik. Masih mencari dan juga tetap mempertahankan bagaimana stacknya dan sekarang. Wah, pinter banget. Menghilang sudah, tapi mereka mau nggak mau kayaknya harus merelakan bagaimana Lord yang pertama ini ataupun ya Lord ini akan menjadi daya dobrak untuk Onyx Esports. Udah gua bilang kan, Kiboy itu gak jago buat ngebuat momen. Dia tahu di depannya ada orang, dia bakal coba cek langsung gambling Israel. Bagus banget. Harley-nya yang langsung Pedang dijektor tajam, tadi, Pak. Pedang tajam. Agresif bro, seperti Pedang yang Profesor tajam. bilang. Dan gue juga udah bilang kan, Driannya bakal easy kill banget. Dan bener, easy kill banget sama Mars. Dan Mars gak peduli apapun yang terjadi, dia tahu dia nggak bisa dapetin semua, tapi dia bisa dapetin supportnya dan bahkan dapetin shutdown, dapat gajian dari seorang Mars. Tapi ini harus hati-hati juga sih sama teman-teman Genflix Aerowolf karena high ground mereka mungkin bisa dipok dengan Fedra Airstrike dari Holiday. Tapi Kiboy bakal coba ditangkap karena terlalu nakal menuju ke arah belakang Marsnya yang tertangkap pada Fredo di sana. Gak ada yang mencoba untuk mengcover Selena, nggak ada satu lele yang kena terhadap seorang Bus. Botol bakal coba dikejar, bakal coba jarak midline, gak ada yang bisa cover pas. Win of danger dan bahkan double kill. Ini bisa menjadi bencana karena Onyx Esports mendapatkan loh. Ini Winternya sudah hilang, Rimasinya ditolong dan Bootsnya terlalu offside. Bootsnya terlalu bernafsu untuk bisa membantu ke arah Sans, bisa mendapatkan Rinasminya, tapi ternyata malah dialah yang harus menghilang tepat di arah inhibitor tarik ini beli tapi beda efeknya sakit banget. 2 hit seperti itu apa-apaan Boots. Lihat Rinasmi Brandpanzer saya memaksakan keadaan tapi ternyata damage dari seorang Satro sakit pan Asmara berhasil menghujam jantung dan dapetin 1 point kill. Final blow untuk Clary dengan cukup cepat di arah bottom lane menuju ke arah inhibitor turret. Gak ada Mas, 7 detik lagi dan 3 turret Rapi. inhibitor dari tim Genflix hilang. Ompong seompong-ompongnya dari tim Genflix Aerowolf. Ompong sudah harus melakukan reboisasi lagi ya, penanaman ulang lagi outer turretnya mungkin nanti di pertandingan selanjutnya. Tapi untuk sekarang inilah area pertahanan yang hanya dimiliki oleh Genflix Aerowolf, hanya ada best turret lah. Wah, ini Mountain Shocker pun dikeluarkan, terlihat sudah seluruh player dari Genflix Aerowolf ada di pekarangan rumahnya. Nggak ada yang keluar dari pagernya untuk masuk ke dalam area bushnya. Ini si Genflix harus coba untuk ganking balik sih, Pi. Kalau menurut gue ya. Enggak, susah. Mappingnya Selena ini bakal ketutup banget. Dan satu-satunya cara Genflix Aerowolf untuk bisa mendapatkan kemenangan adalah mereka yang harus benar-benar full defense sampai mereka mendapatkan trade kill yang seimbang. Atau bahkan lebih dari seimbang. Oke, gua kira kalau gua sih kayak berada di bus,
Gue bakal coba, ini kan karena dari tim Onyx, mereka tuh ada beberapa player-player yang suka ngebuka map, apalagi pick off cewek. Itu bakal enak banget. Karena itu gameplay mereka. Iya, Itu gameplay mereka. Iya, gameplay mereka. Tapi Clay terlalu offside berada ke depan. Mana belum sekarang belakangnya dengan pertahanan cukup banyak. Clay setelah dikeluarkan. Udah mulai pasal dari Clay-nya. Potong buka permataran terakhir. Bakal saling belakang. Malam dari Rinan. Dengan Brand Fighter-nya. Wadah play. Flicker ke arah belakang. Jiwa gak hilang. Sudah hilang menuju ke 4 dinasti seorang diri di depan sana. Menahan 4 player dari tim. Dari Gispot. Pasal dilempar. Wadah play from Keyboy. Oh my god. Ini bencana untuk gameplay Tyro Water. Sekali final block dikeluarkan tapi ternyata Bestaretnya sakit banget Federal Strike. Ya ampun itu kepala Vertigo Migraine sudah dipastikan. Wipe out. Onyx Esports the game 1. Congratulations Onyx Esports game 1 untuk mereka. Wah. Lihat tadi keyboardnya bagus banget, dia ngambil karet seorang botol dan bahkan bokolnya Bocah langsung montek emang. Ampun boy, Udah, gua ampun. bilang. Bocah montek dia. Keyboy fix bocah montek banget sih. Tapi aku lebih memperhatikan Drian dengan 2 Feather Airstrike, Mars hilang. Holy Crystal adalah jawabannya. Itu dia makanya Pak, itu damage macam apa yang tadi membuat kita